Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobotoh, saya Yogi Guntara. Hari ini saya bertemu dengan Kang Robi, ingin membahas atau ingin memprediksi pertandingan final leg ke-1 antara Persib Bandung dan Madura United. Kita tahu sendiri bahwa di semifinal di leg pertama Persib bermain di Bali 1-1, dan pertandingan leg kedua Persib dengan Bali United di Jalan Harupat kita menang 3-0. Gini, Arobi, saya pengen tanya, Persib masuk final nih, ya di leg kedua sukses lah bisa menangkan pertandingan. Nah, gimana prediksi Persib di final yang leg pertama Persib bermain sebagai tuan rumah di Jalan Harupat? Gimana, Ruby? Oke, terima kasih Bobotoh. Ya. Semoga sehat selalu, salam Amin. olahraga. Amin. Seperti biasa ya, kalau memang Persib lagi on fire itu kelihatan sekali. Kelihatan sekali ya. Dari leg pertama itu di Bali, kemudian yang kedua di Jalan, itu berkembangan dengan permainan dari mulai individu ke tim itu kelihatan gitu. Walaupun di babak-babak awal sempat ketekan ya sama lawan, detail lah gitu ya. Iya benar. Itu dengan sabar, kemudian juga bisa memanage gimana gitu kan. Sampai mulai dari menit ke-30 ke sana itu kelihatan mulai berkembang gitu. Apalagi dengan terjadinya gol pertama Zero kan. Membuat PD Persib itu semua pemain PD gitu ya, udah siap bisa memenangkan pertandingan. Iya gitu ya. Mungkin nggak Arobi, kalau melihat pertandingan di Bali United kan selalu menguasai pertandingan kan di Bali 1-1. Kemudian di Jalan Harupat juga kelihatan Bali United di menit-menit awal juga menguasai gitu pertandingan. Apakah ini suatu taktikal atau dari Bojan Hodak harus bermain sabar dan harus bermain tidak menekan duluan, bermain di Jalan Harupat? Apakah itu taktikal seorang Bojan Hodak gitu? Kalau menurut Arobi? Ya mungkin itu salah satu strategi juga ya yang ini sama Bojan itu ya. Udah otomatis dengan leg kedua dengan dia dengan untuk menyerang, karena kan dia nggak mungkin untuk bertahan gitu itu kan udah pasti ya. Dan harus menang kan. Penentuan buat Bali juga percuma juga. Makanya dengan adanya dia langsung menekan gitu ke area pertahanan Persib itu mereka cukup kontinu gitu kan ya Bojan udah diantisipasi, mungkinnya pasti mereka nggak ditekan, makanya dari mulai zona belakang ya depan itu lebih sabar lagi untuk melakukan counter mungkin juga ya. Itu betul sama ya, apa yang dilakukan di Bali juga Bojan Hodak menerapkan taktikal. Biarkan dulu pemain Bali menekan, habis itu dapat bola, bangun serangan, kemudian buat counter attack gitu ya. Itu ya. Salah satunya. Nah, gimana nih selanjutnya di final lawan Madura United? Kita tahu sendiri bahwa Madura nih main di Bangkalan menang 1-0 kemarin di semifinal. Kemudian juga main di Kalimantan juga bisa mengalahkan Borneo di mana? Di tuan rumahnya Kalimantan. Nah, itu bagaimana menurut Arobi penilaian Madura United calon lawan kita di final? Gitu. Menurut saya pasti menarik ya. Menarik. Menarik ya. Satu sisi Madura ingin memperlihatkan dengan materi pemain asingnya yang cukup bagus. Kemudian juga dia mungkin di Liga Legurenya dia mungkin ranking ke-3 atau ke-4 ya. Keempat. Itu bukan selalu menjadi hambatan untuk Persib bisa memenangkan ya. Kemudian juga Madura juga mungkin juga dia punya strategi gitu untuk bisa
minimal bisa mempertahankan di tuan rumah Persib ini gitu kan, tidak kebobolan atau gimana. Itu kan tergantung strategi pelatih juga sebagaimana meramu untuk bisa meminimalisir bertubi-tubi serangan Persib. Udah pasti bahwa Persib pasti untuk menyerang nanti, untuk memberikan kemenangan buat tim gitu kan. Pertandingan leg kedua selanjutnya. Tuh gitu Bobotoh, kata Kang Robi bahwa mungkin Persib jangan menganggap enteng bahwa Madura United ini adalah misalnya di Championship Series ini ada di urutan keempat. Tetapi Madura United juga punya kualitas punya kualitas yang terbukti juga Madura United bisa ada di ranking keempat gitu ya, masuk di Championship Series ini. Nah, bisa mengalahkan Borneo yang memang udah jadi juara gitu kan. Ini harus hati-hati Boto, kata Kang Robi bahwa sekali lagi Persib jangan menganggap enteng, Persib harus tetap waspada karena pemain asingnya juga sama kan. Di Madura United juga ada beberapa pemain Brazil juga termasuk penjaga gawang partisipasi lah itu kan. Gawang ya betul, Lukas di situ. Ada Jaja juga yang di pemain tengah tuh sangat bagus juga. Berarti kalau gitu Robi bisa dibilang Madura United dengan mana Persib ini perang lini tengah dong ya? Iya mungkin bisa terjadi karena itu mungkin Maxlock, Dedi itu yang Bertrand itu kan harus benar-benar bisa mensuplai dia ke depan ataupun mungkin bisa membantu pertahanannya juga gitu kan, karena kalau kesalahan dari gelandang itu main tengah itu cukup sulit dan cukup merepotkan juga buat Persib nantinya gitu. Hati-hati nih kata Kang Robi bahwa benar lapangan tengah nanti Madura lawan mana Persib itu adalah perang lapangan tengah. Jangan sampai pemain-pemain Persib, Beltram, Dedi Kusnandar dan Maxlock terlalu ofensif, tetap harus hati-hati gitu kan gitu. Ya, oke. Gimana Robi mengenai kualitas mungkin saja nanti susunan pemain yang dipasang oleh Bojan Hodak mungkin sama dengan pada saat lawan Bali United, misalnya Kevin, ada Nick, ada Alberto, ada Hen, ada Rezali ya, di tengah ada 3 Bertram Maxlock dengan Dedi di depannya. Nah ada DDS dengan Ciro. Nah ini Robi, saya pengen tanya nih mengenai Febri. Kemarin Febri sempat disupport gitu kan, dan memang punya kemampuan ya. Febri itu punya kemampuan kan. Kalau menurut Robi gimana masalah Febri gitu kan, yang kemarin dia sudah lama belum lagi top performanya lagi, tetapi Bojan Hodak sangat percaya, sangat yakin gitu kan pada Febri. Menurut Robi gimana masalah Febri? Apakah Febri bisa jadi starting 11 lagi nanti final? Ya itu kembali lagi sebenarnya ke pelatih juga, apa yang diberikan ataupun strategi apa yang harus dilaksanakan pada saat latihan dilihat ya. Kemudian juga bisa sebagai pengganti kan, bisa aja kan ya. Enggak juga bisa jadi starter, itu kan tergantung. Itu bisa menilai ataupun di mana tim kelemahannya nanti di lapangan. Apakah perlu Febri masuk atau enggak, atau misalkan lebih berpotensi dia memperbanyak di gelandang, atau misalkan ditambah lagi di situ kan ya, bisa aja. Kalau menurut saya pasti yang diinginkan sama pelatih dan jajarannya itu kan memberikan kemenangan buat tim, karena dia modal untuk kedepannya gitu kan, mencari poin minimal dia punya poin 3. Dan kembali lagi, kalau misalkan ada kesempatan jangan sampai kita kehilangan poin. Jangan sampai kehilangan poin ya di Jalan Harupat itu kata Kang Robi. Kemudian juga masalah Febri juga tidak menutup kemungkinan bahwa Febri itu akan dipasang kembali karena kemarin permainannya cukup baik dan bisa mencetak gol, bisa membantu. Dan itu juga kan tergantung juga dengan dalam posisi Febri, di mana misalkan dia
bisa mencetak gol, berarti kan dia udah mendapat kepercayaan diri gitu kan. Kemudian juga dia yang selama ini jarang dimainkan, kemudian juga, dan dia juga pernah mengikuti timnas juga ya, itu kan nggak mungkin lah sampai dia sampai menurun reputasinya di Persib gitu kan. Suatu kesempatan dia ingin membuktikan lagi gitu. Tuh katakan Robi aja, bobotoh masalah Febri, bahwa Febri itu pernah bermain baik, pernah dipanggil tim nasional, di tim nasional juga pernah bagus mainnya kan. Jadi kembali lagi kepada Febri, bahwa Febri punya kemampuan dan bisa menunjukkan, tidak menutup kemungkinan kan pada saat di final nanti Febri bisa jadi bintang kalau menurut saya. Iya, itu bisa juga. Itu kan kita lihat. Mungkin juga nanti strategi yang benar diterapkan sama Bojan, itu kartu A-nya itu mungkin dari dia bisa juga kan, itu kan itu tergantung kembali lagi ke tim lawan dan tim kita juga apa dibutuhkan dan tidak gitu. Mungkin nggak Robi begini, Madura selalu fokus kepada Ciro dan David da Silva, tetapi Febri malah didiamkan, bisa aja kan gitu kan? Bisa juga, pemain belakang bisa kan. Yang selalu terfokus ke satu atau dua pemain tim, ke satu pemain satu itu kan bisa aja. Nah itu kan yang lain bisa memanfaatkan gitu kan. Ya itu makanya ya, di saat misalnya pemain Madura fokus kepada David da Silva dan Ciro, pemain-pemain yang lain juga bisa memanfaatkan ini peluang-peluang yang ada gitu kan. Itu. Robi, terus gini, Madura nih, pemain mana yang kira-kira harus diwaspadai? Apakah harus dijaga pemain itu? Pemain-pemain mana yang harus diwaspadai di tim Madura United? Apakah Jaja apa ada Brazil sih? Brazil itu cukup bagus. Tapi saya rasa nggak normal, nggak harus seperti kita harus man to man atau seperti apa. Yang penting normal aja gitu. Itu kan kembali lagi ke strategi masing-masing coach ya. Memang dia bisa memanfaatkan peluang, kemudian juga di celah mana yang harus kita awal penyerangan di mana, kemudian kesempatan untuk bisa menerobos pertahanan atau lawan itu kan itu seperti apa gitu. Makanya kalau dilihat dari komposisi yang Persib sekarang itu, kalau saya cukup optimis bisa mengobrak-abrik pertahanan lawan gitu, kalau itu ya. Kalau memang seperti kemarin main itu kan lebih sabar, tenang, kemudian juga ada kesempatan memberikan kepercayaan sama antar pemain juga harus ditingkatkan lagi gitu kan. Kemudian apa yang mesti dilakukan Persib pada saat main di Jalan Harupat dan pada saat main di Bangkalan, Madura? Yang harus dilakukan oleh Persib? Yang harus dilakukan sama Persib ya di Jalan Harupat ya? Di Jalak ya, lebih sabar lagi, kemudian juga ritme permainan jangan selalu ofensif, tapi lebih sabar untuk bisa di mana harus menyerang bertahan terus sama-sama. Kemudian juga yang lebih penting lagi kerja sama tim ditingkatkan. Kemudian juga ya seperti yang kemarin gitu kan, udah otomatis bahwa kemungkinan juga Madura juga lebih hati-hati lagi, dia tidak selalu ingin menyerang gitu kan, itu yang diantisipasi seperti itu. Benar-benar. Berarti gini, Bu Botoh, permainan Bali United dengan Madura sangat berbeda gitu kan. Ya, Persib selalu harus sabar, sama halnya pada saat Persib melawan Bali United gitu kan ya. Akhirnya ada momen untuk bisa counter dan untuk langsung bisa mencetak gol. Sangat efektif mainnya kemarin ya, lawan Bali United. 5 di Jalan Harupat dapat serangan, 3 yang menjadi gol gitu kan. Kemudian di Bangkalan seperti apa nanti kalau di leg kedua, Robi? Yang mungkin menurut saya ya, Botoh dan penggemar Persib semua, kalau hasilnya kita lihat hasil dulu. Hasilnya misalkan Persib bisa memenangkan minimal 1 atau 2, di sana kita lebih aman lagi di Bangkalan. Dan otomatis di Bangkalan nggak mungkin kita bertahan total, itu kan Madura meningkatkan untuk serangan ya, karena dia
tetap harus mencari Harus poin menang, itu karena harus kan menang. itu Iya, harus iya, di iya. ini juga kan. Oh, jadi tetap hati-hati bermain di sana iya, ya. iya. Walaupun kita menang di sana ya. Iya, Maksudnya betul. menang di mana? Di jalan ya. Kita main main di Bangkalan, kita harus hati-hati juga. Benar. Benar. Seperti itu. Mudah-mudahan Persib bisa sukses ya, Robi ya, di leg pertama dan leg kedua. Karena ini kesempatan lagi, kapan lagi kita mau juara kan? Betul, katanya ada 4-nya itu, Robi. 94, kemudian 94, kemudian 2014 ya. Nah, sekarang 2024. Nah, mungkin itu bobotoh prediksi atau obrolan saya dengan Kang Robi menjelang pertandingan leg pertama melawan Madura United. Tulis di komentar apa selanjutnya, cerita apa yang diinginkan oleh bobotoh di channel YouTube Yudi Guntara. Terima kasih Robi. Mudah-mudahan sekali lagi Persib sukses dan Persib bisa menjadi kiblat sepak bola nasional lagi di Bandung. Amin. Ya. Insyaallah. Kita saling mendoakan ya. Sukses. Dukungan bobotoh aja ya. Betul. Tuh lihat dukungan bobotoh katanya. Juga kalau Persib dukungannya memang benar-benar siap. Optimis untuk menang. Baik. Mungkin itu bobotoh. Terima kasih. Sampai ketemu di channel YouTube Yudi Guntar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.